1225733157. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita ikuti kajian hadis bersama Habib Ja'far Al-Musawa. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, dan juga para pendengar radio Dais serta pendengar radio Gaul dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai saat ini kita masih dituntun oleh Allah di tempat, di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersama-sama dikumpulkan di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah ini untuk melaksanakan serangkaian ibadah yang tentunya kita memohon kepada Allah kiranya seluruh rangkaian ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal yang soleh, solihah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saya akan berpindah bab tentang tabah dalam penderitaan. Di mana kita ketahui bahwa dunia itu disebut sebagai darul mihan, rumahnya ujian. Nabi mengatakan, idza ahabballahu abdan ibtalahu. Apabila Allah mencintai hambanya, maka Allah mengujinya. Gitu. Di dalam riwayat yang lain ada satu hadis yang mengatakan, idza ahabballahu qauman ajjala lahumul adab. Apabila Allah cinta kepada kaum, maka Allah mempercepat adabnya. Jadi azab yang mestinya dirasakan di akhirat itu ditimpakan di dunia. Jadi artinya yang pertama,
Bila Allah cinta kepada hambanya, maka Allah akan menyiapkan sesuatu. Jadi Allah menyiapkan sesuatu sebagaimana di dalam Al-Quran itu diisyaratkan, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah, di mana luasnya surga itu antara langit dan bumi. Ya. Surga yang luasnya antara langit dan bumi itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi tadi saya mengambil istilah bahwa orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka dia disiapkan balasan yang sepadan. Nah, tentunya Allah ingin memperlihatkan kepada hamba-hamba yang lain, ingin memperlihatkan kepada hamba-hamba yang lain bahwa yang namanya cinta kepada Allah, yang namanya orang cinta itu harus rela berkorban. Yang namanya orang cinta itu harus berani berjuang. Jadi berkorban dan berjuang. Saya sering sampaikan, tidak ada orang yang sukses yang tidak melalui perjuangan dan pengorbanan. Ya, tidak ada orang yang sukses yang tidak melalui perjuangan dan pengorbanan dalam apapun, dalam soal apapun. Mau di pekerjaan, mau di karir apa, ya, semua harus melalui itu. Kita misalnya melihat para kiai, kita melihat para kiai sekarang ini sukses, ya, mulia, semuanya serba. Tapi kalau kita melihat dulu waktu nyantri, berkorban dan berjuang, istilahnya tidak ada orang kok tengok-tengok orang atau ngaji atau itu jadi kiai gede, itu sulapan jenengannya. Ya, semua itu pasti melalui seperti itu. Nah, Allah menunjukkan kepada yang lainnya. Allah menunjukkan kepada yang lainnya, ini loh cara kalau mau sukses itu demikian. Allah tempa hambanya yang mengaku cinta kepada Allah, maka diuji oleh Allah. Karena Allah mempersiapkan balasan yang setimpal. Bayangkan kenikmatan di surga, ya. Kalau surga itu luasnya bumi dan langit, itu orang yang menempatinya tidak ada yang namanya susah, kesusahan, kesulitan. Beda kalau di dunia. Ya, kalau di dunia, misalnya ada orang dikasih rumah yang besarnya seperti Masjid Agung Jawa Tengah ini. Gedine lawange ning kono-kono kae. Kamarmu ning kene. Kira-kira tiap hari dengkelen ora kowe?
Mlebu tok lho arep ning kamar wis loyo kowe. Wis tekan kamar tuk rokokmu ketinggalan ning ngene kono. Piye jajal? Mlaku rono meneh. Ya. Di dunia itu serba terbatas. Kowe dikai omah gedhi tapi tidak menikmati. Iki gek sak gedine sak Masjid Agung. Ane umpama kamu dikasih rumah yang luasnya sak kelurahan. Gelem kowe kira-kira? Kira-kira coba bayangke ora, omahmu gedine sak kelurahan. Lawangi ya, lawangi ning ngene kono kae. Apa? SPBU punya Masjid Agung Semarang. Kamarmu ning gone pintu tol ning Gayam Sari kae. Apa kowe meh gawe mobil ning jero omahmu? Kan ora mungkin omah kok dikai mobil. Ono kamare, ono tamane, ono banyu sak maceme komplit, tapi mlebumu saka SPBU turumu ning gone Gayam Sari. Ya. Toilete ning gone kono kae. Wis saka lunga wetengmu mules ning gone kono. Meh ning gone toilet. Ya, mencret tekan kene. Wis mules. Enak tak kira-kira? Ora enak. Tapi Allah menyiapkan orang yang bertakwa surga yang luasnya antara langit dan bumi, kita tidak kesulitan. Ning surga ora ana mules, ora ana buang air kecil, womene buang air besar. Mangan sak bledhae ora kebak. Aku nek mangan nang donya, mangan rong piring, ora ana pembuangane. Kebak rak kira-kira? Kebak bludak. Istilahnya overload. Mbok leboni wis ra iso iki kebak iki. Sego munggah ora iso metu. Kebak mbok kei bleng balik. Surga tidak ada. Nah, Allah ingin sampaikan, ya, Allah ingin sampaikan bahasa kasarnya itu, kowe gelem enak apa ora? Nek kowe gelem enak, ya harus berjuang dan berkorban, gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan bab tentang tabah dalam penderitaan, begitu, ya. Kemudian saya bacakan satu hadis, ya ini hadisnya cuma satu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala ya Rasulullah innali qarabatan asiluhum wa yaqta'uni wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya faqala la in kunta kama kulta faka'annama tusiffuhumul mal wa la yazalu ma'aka minallahi ta'ala zahirun alaihim ma dumta ala zalika. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya ada seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya mempunyai keluarga yang mana saya selalu menghubungi mereka, tetapi mereka memutuskan tali persaudaraan kepada saya. Saya selalu berbuat baik kepada mereka,
tapi mereka berbuat jahat kepada saya. Saya selalu menyantuni mereka, tetapi mereka tidak tahu diri. Kemudian beliau bersabda, seandainya keadaanmu seperti apa yang kamu katakan, maka seakan-akan kamu menaburkan abu panas kepada mereka, dan kamu akan senantiasa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ulah mereka itu selama kamu tetap mengerjakan hal yang demikian. Hadis riwayat Imam Muslim. Itu. Ini seperti yang kemarin-kemarin saya sampaikan, ya. Jangan kamu melihat beratnya pekerjaan, tapi lihatlah besarnya bayaran. Ya. Jangan kamu melihat beratnya amalan, tapi lihatlah besarnya pahala. Begitu. Jangan kamu memandang zahiriyahnya, tapi perhatikan akibatnya. Begitu. Di sini ada orang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini punya saudara, saya sudah berbuat baik, saya sudah berusaha untuk silaturahim, untuk mempererat persaudaraan, tapi dia malah memutus saya. Mereka malah memutus persaudaraan kepada saya. Saya sudah berbuat baik, tapi mereka malah membalas dengan keburukan. Begitu. Jadi istilahnya orang mempererat silaturahim itu kan bisa dengan WA, ya, atau SMS. SMS itu kan silaturahim melalui satelit, ya, SMS. Orang kita ngabari, piye Mbak, sehat, piye Pak D, ngono ya. Ke opo iki Mas? Ini kan silaturahim. Ya. Dijawabi prek ngono wae. Piye Mas kabari Mas? Prek. Ya. Aku tak dolan ning nggonmu sedilok ya Mas, tak ndeloki piye keadaane bapake, misale ngono. Ora usah. Wis pokoke sengaki terus lah. Begitu. Kalau dia berbuat baik, dia malah jahat, dijahati pokoknya lah. Nah, orang ini tanya kepada Nabi, bagaimana ya Rasulullah, saya harus bagaimana? Begitu. Nabi mengatakan, kalau kamu sesuai apa yang kamu katakan, jadi artinya kamu tetap silaturahim, kamu tetap menghubungi, kamu tetap berbuat baik, begitu, ya, ngirim apa namanya buah, ngirim paket, parcel, sak macem nih kan, ya. Tapi buah dibuat ning dalan ora diwi, wis pokoknya gitu. Kalau kamu seperti yang kamu katakan, maka sama halnya, kata Nabi, sama halnya kamu itu menaburkan abu panas kepada mereka. Maksudnya orang itu kalau sudah termakan kebencian itu wawone panas tok. Orang kalau sudah termakan kebencian, kurungu watuk etok lho, ora seneng. Kayak kudu watuk etok lho. Modaro pisan kowe. Krungu mlakune srek iki sambar gelap lewat iki. Nek wis muni ora seneng, ya, ada kebencian, itu segalanya ora seneng kabeh. Ora seneng kabeh. Semakin dia benci, semakin panas dia.
kata Nabi, kamu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala selama kamu tetap mengerjakan hal-hal yang seperti yang kamu katakan. Begitu. Nah, sekarang kita agak ke dalam sedikit, ya, kita agak ke dalam sedikit. Kita ini sebagai ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang ahlus sunnah wal jamaah itu bahasa gampangnya la syarqiyatin wala gharbiyah, tidak condong ke sana, tidak condong ke sini, tapi lurus. Jadi tidak condong ke sana, tidak condong ke sini. Artinya kita tidak mengikuti orang-orang aliran Jabariyah dan kita tidak mengikuti orang-orang aliran Qadariyah. Ya, kita meyakini bahwa dalam kehidupan ini, ya, semuanya atas izin Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wa fis samai wa wala fil ardi, ya, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidaklah kejadian di langit, di bumi, ya, kecuali Allah sudah mencatat sebelum Allah menciptakan. Jadi kejadian yang menimpa siapapun itu sudah dikehendaki Allah, ya, sudah dikehendaki Allah. Kalau kita ini merasa tertimpa sesuatu dan kita sadar bahwa ini, ya, tapi nggak boleh dikatakan karena etikanya itu, ya, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Ini etikanya begitu. Kowe nek nimpo kebaikan untuk berkat dodolan laris, alhamdulillah. Tapi nek sepi, kowe kesandung, aja muni ya iki takdire Gusti Allah. Gak boleh. Ya. Kowe kok kere terus? Oh, si takdirke kere ya. Ngono kuwi. Ya. Kowe kok dadi WTS? Ya takdirke Gusti Allah WTS kok. Gak boleh, ra entuk. Ya, kowe kok tiba napa aku ndlenger ngono. Jadi awake dhewe sing dikuwi. Walaupun, ya, walaupun kalau ditarik la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ketika kita ini menerima sesuatu yang tidak enak, kita mesti sadar ini adalah bagian dari skenario Allah. Allah pasti merencanakan sesuatu buat saya apabila kita tabah, apabila kita sabar, begitu. Jadi kalau kita ini misalnya kayak melaku ana wong edan balang watu kelothak, kira-kira piye nek kowe menangkapnya dengan hati wong edan, nek kowe menangkapnya dengan nafsu, wah jangkrik iki lho, ki wong edan, ora urusan wong edan, ora tak kepruk balang rono balang rene iki. Ha wong edan mbok kepruk ya balang meneh wong edan, akale ra ono. Tapi kalau kita ini ke dalamnya, ini semua adalah bagian dari skenario Allah. Sabar, astaghfirullahaladzim, untuk ganjaran, begitu. Ini memang bahasa-bahasa berat. Mungkin aku dewi ora iso nglakoni, mungkin lho ya. Balang wong edan ya tak sepak. Cuma nek ngomong kan kudune sing apik ngono lho, ya. Begitu ngomong ya sing ngene iki, ini tuntunan agama. Adapun nanti kok satu ketika aku rak sabar ya mbok maklumi ngono carane.
ya Habib juga manusia. Nah, ini dikepruk meneng ya gawe lengganan gue, ya ketak meneng gawe lengganan, ya mengutang karo kowe rak bayar kowe sabar. Sesuk kono utang meneh, kowe utang mbek kalau Habib Ja'far nek diutangi rak tau njaluk. Wah digawe lengganan kowe. Ya cah 10 giliran bar iki kowe entek bodoku ngutangi kowe tok, ya. Nah, jadi kalau kita ini memikirkan di balik itu, maka kita bisa legowo. Ya, kita bisa legowo. Saya ambil contoh begini. Dulu saya pernah, ya, pas ada khataman Bukhari di Pencian. Saya memang dari kecil diajak abah saya sampai sekarang saya selalu hadir di pas khataman, karena sendal saya itu di belakang, di dalam, karena saya masih ada family dengan tuan rumah itu. Waktu itu ada Allah yarhamu Habib Hasan Al-Haddad Tegal, almarhum. Habib Hasan ya luar biasa, ya. Sandal saya itu dipakai. Aku mikir, aku balik kauman ra nggo sandal iki njuk piye iki? Nyokor iki. Waktu ku jalan kaki aku. Pencian kauman ra nggo sandal dalan-dalan didelok iki. Ya, bingung aku. Ra dibalik. Takok ki sapa sing nggowo ngono. Ora ngerti. Kalau dikatakan Habib Hasan ghasab, tidak, karena itu dianggapnya punya tuan rumah, ya. Orang memakai itu kan kalau dalam bahasa fikihnya itu in ulima ridhohu, itu tidak ghasab. Ya, kalau dia yakin yang dia ambil itu orangnya ridho, itu tidak ghasab namanya. Ghasab itu ning dalan terus sandal mbok nggo, mbok silih, sing duwe cotho, kan ngono. Tapi kalau di dalam orang itu yakin, iki nek tak nggo, misale wong ngerti wong ridho. Dan ternyata seperti itu. Saya gelisah. Piye kira so balik? Mungkin setengah jam aku nunggu ning omah kono. Lah kok ternyata Habib Hasan keluar dari kamar mandi nganggu sandalku. Begitu aku weruh, alhamdulillah, wis sandal kita apa isine tak gawe jimat. Tidak karo wong keramat iki, ora main-main iki. Sing ijak nggawa kowe tak peso-peso iki. Tinggu karo Habib Hasan Al-Haddad Tegal, ya, putune Sohibul Hol. Bukan main-main kuwi. Aku begitu weruh, alhamdulillah ya Allah, barokah, senengku ra karuan. Gitu. Umpama aku nggo sandal loro tak kayak gini. Bib dipakai sekalian enggak apa-apa malah gitu. Golek barokahe, ya. Jadi artinya setelah kita ini mengetahui akibat, ya, maka insya Allah kita akan legowo. Nah, semua kejadian yang menimpa kepada kita ini adalah skenario Allah. Kalau sudah skenario Allah, ya, sebagaimana zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kalau perang itu sahabat-sahabat ditunjuk kue munggah bukit, kue nggawa gendera, kue numpak kuda, kue nggawa pedang, kue nggawa panah. Enggak ada yang lu kok saya gini, lu kok saya gitu, enggak. Ditunjuk munggah bukit, nggawa watu, balangi, wis tugasmu kuwi tok. Nggih, sendika dawuh. Karena yang nyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diyakini pasti ada akibat yang baik. Jadi nek menungso kuwi kaya ngono kuwi, ya, setiap menerima
cobaan, musibah, kok dia sadar bahwa ini adalah skenario dari Allah, maka orang itu akan muncul ketika senang dia bersyukur, ketika susah dia bersabar. Dan ini yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah membanggakan hambanya yang ketika dia diberi kesenangan dia bersyukur, ketika diberi kesusahan dia sabar. Jadi wong urip iki pokoke kudu duwe loro iki. Nek seneng ya syukur, nek susah ya sabar. Urip ora ana loro nek ora ana liyane. Nek ra seneng susah. Hanya bedane senenge luwih suwi apa susahe luwih suwi, kira ngerti kita. Tapi mesti nggak ada orang kok seneng terus sampai mati, ya susah terus sampai mati, nggak pernah. Mesti ono seneng susah gitu toh. Wong kebentuk jeduk senut mandek, bener gak? Nek senut mati we. Orang ono mandek itu senut semaput mati we. Senut mandek kan ngono ya. Kejeduk senute rak mandek-mandek gletak kowe ya. Jadi urip iki kaya ngono kuwi ya. Sudah cukup ya. Ini bisa jam berapa nih? Bisa bro. lima menit. Ada waktu 5 menit. Ayo yang mau bertanya silakan. Ayo, apa mungkin Ustaz Ilal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari pendengar Dais titipan, apakah benar setelah nisfu Sya'ban itu tidak boleh lagi puasa seperti itu, Bib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini pertanyaan yang sangat banyak sekali ya, dan ini juga bagus. Jadi memang ada hadis ya, ada hadis yang menerangkan bahwa barang siapa yang tidak terbiasa puasa, maka ketika memasuki pertengahan bulan Sya'ban jangan berpuasa. Bagi yang tidak biasa puasa, ya maksudnya lebih baik dipersiapkan kanggo poso, mangan sing enak-enak, sing bergizi, ya ngombe sing akeh. Engko begitu masuk poso energimu bakal bertahan. Paling ora tanggal likur-likuran kowe gek lemes. Tapi nek kowe ora biasa poso, wis ora biasa poso, terus nisfu Sya'ban kowe poso. Begitu mlebu poso pertama kedua, energimu wis loyo kabeh wis. Puasa itu kan wis muni pertengahan kan wis mulai, ya, wis mulai nek mlaku ngene. Cangkeme garing, ya. Baca Quran sing biasane sak juz, iki 3 klebet wis bureng. Wis ngantuk ya. Kalau saya ingat ya, zaman posonan ya. Nah, posonan ini tabarukan tok wis. Nulis ora wallahu a'lam. Nah, poso yang antara sadar mbek ora wis ngantuk, bacane kitab dikebut. Wururus pokoke wis bola artine pokoke barokah tok wis. Ya lah wong kitab 1 tahun baru katam, iki dikatamke setengah sasi. Ya wis jangan tanya
maknane ini wer. Nah, kita wis kene kosong, motone nerocos, lemes ngantuk dadi siji, wis ra mlebu blank kabeh wis. Tapi tabarukan kita ya ora kapok-kapok, ben sasi poso mesti melok terus. Jadi betul ya, yang dimaksud itu apabila orang yang tidak terbiasa puasa. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, ya diteruskan, nggak apa-apa, begitu. Jadi yang tidak boleh itu kata Nabi yang tidak terbiasa, karena kalau orang tidak terbiasa itu kan pasti bakal lemah, ya lemes, gitu. Makanya minum yang banyak dulu, makan yang seger-seger dulu, supaya begitu masuk itu kita dalam keadaan yang fit. Karena orang puasa itu kan asupan minumnya pasti berkurang, kan begitu. Wis mulai separuh, berarti kan posone dadi piro? 45 dino. Ya. Kene mbok jalani tenan ya dadi wali tenan kowe. Dadi wali. Ya. Ayo, ada lagi? Hah? Mumpung Ustaz Rohani dong, teko bar selesai. Ora? Lho kowe iki takon apa ora? Ngene apa ngene? Rada ngene apa ngene terus. Ora takon ora apa, ora diseneni. Cuman kok gayane meh takon tapi kok ngene. Oh, okay. Ayo mau tanya enggak? Kata ada, ya sini. Pokoknya anggar Ustaz Rohani takut baru, jadi takut ora dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, tadi penjelasan tadi persis sama yang saya alamin. Istilahnya di keluarga gitu ya, sama saudara dekat. Cuman yang jadi masalah kalau kita sabar, orang tua kita yang nangis-nangis. Istilahnya sinisnya itu bukan ke kita, tapi ngomong-ngomong ke tetangga. Tapi kalau kita tegur kan yang bermasalah anaknya. Kalau kita tegur, orang tuanya udah tua, punya penyakit jantung. Takut malah sakit orang tuanya. Jadi yang kita lakuin kalau kita sabar orang tua kita yang sakit, karena nahan sakitnya diomongin. Kalau kita tegur orang tuanya dia yang sakit. Gini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jalan tengahnya itu orang tua kita dikasih omongan tentang akibat kalau kita ini menegur, begitu. Jadi dikasih omongan yang enak supaya orang tua kita ini mau menerima, begitu. Ya. Karena kalau kita ini menegur tadi mungkin bisa jantungan dan sebagainya. Ya. Atau lebih enak lagi ngomong sama ibunya atau bapaknya. Sudahlah Pak, ditunggu aja, nanti kan mati sendiri, istilahnya gitu. Ya, harus piye aja. Nah, dia negur dia mati kan dia tanggung jawab. Dinteni wae lah, istilahnya. Gitu ya. Ngaji rada santai sithik ngono lho pokoke ya. Tegang terus wis mumet tak kei tegang ya tambah ra genah kowe. Ya. Diblayu kabeh. Jadi intinya begitu ya. Kalau kita ini menyadari bahwa semua kejadian ini adalah bagian dari skenario Allah, maka kita akan ridho. Begitu. Kalau kita tidak menyadari seperti itu, maka susah untuk bisa menerima keadaan. Ya, jadi kita harus seperti itu, bahwa ini Allah sedang menyusun
Dan insya Allah Allah sudah menyiapkan bagi hamba-hambanya satu kenikmatan nanti di surga, di mana kenikmatan di surga itu adalah kenikmatan yang hakiki. Ya, kalau di dunia itu kenikmatan yang fana, kenikmatan yang sirna. Kita makan satu piring, tambah satu piring lagi, nikmatnya sudah hilang. Tapi kalau di neraka, di surga itu hakiki, ya, bukan di neraka. Semangatan soalnya. Sudah cukup ya, terima kasih. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah